jelas suaranya? Tahu nih. 65. Speakernya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'alluq wa ta'lim wa tadabbar wa tadhkir wa naf'a wal intifaq wal ibadah wal istifadah wal hadd ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian kitab Risalatul Muawanah karya Al-Imam Abdullah ibn Alawi ibn Muhammad Al-Haddad. Kita sampai di bab yang membahas pentingnya berpegang teguh kepada Alkitab dan As-Sunnah. Alkitab yaitu Al-Quran, As-Sunnah yaitu ucapan, perbuatan, dan pernyataan Nabi besar Muhammad SAW yang menjelaskan Al-Quran. Seseorang kalau mau mencapai jalan yang lurus, jalan yang benar, maka dia harus mendalami Al-Quran. Dan siapa yang mendalami Al-Quran tidak melalui As-Sunnah, maka dia sesat. Siapa yang ingin mendalami Al-Quran, maka dia terlebih dahulu harus mengkaji As-Sunnah, harus menyertai pelajarannya, pemahamannya terhadap Al-Quran itu dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, dengan sabda Rasulullah. Sebab yang menjelaskan Al-Quran adalah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana orang bisa memahami Al-Quran tanpa memahami sabda Rasulullah SAW, tingkah lakunya, pernyataannya, yang semuanya As-Sunnah itu merupakan perwujudan dari Al-Quran. Bagaimana cara kita mengimplementasikan Al-Quran, ayat-ayat Allah di dalam kehidupan kita? Tidak ada cara lain, kita mencontoh bagaimana Nabi mewujudkan ayat-ayat Allah tersebut di dalam kehidupannya. Kalau seseorang hanya mengkaji Al-Quran, otodidak, membaca terjemahnya atau menguasai bahasa Arab belaka tanpa menguasai sunnah Nabi, maka kemungkinan besar dia akan menempatkan ayat-ayat Al-Quran itu pada penempatan yang salah di dalam hidupnya, sehingga ayat Al-Quran yang seharusnya menjadi petunjuk malah justru menjadi bumerang bagi dirinya atau bahkan bagi sekelompok umat manusia. Nah, makanya yang penting itu adalah bukan sekedar bisa membaca Al-Quran, tapi memahami Al-Quran dengan pemahaman yang benar, sehingga kita bisa mewujudkan ayat-ayat Allah itu dengan cara yang benar. Dan sekali lagi, tidak mungkin seseorang bisa mewujudkan, memahami ayat Allah itu dengan cara yang benar, kecuali terlebih dahulu dia memahami sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbicara masalah sunnah, kita juga pasti berbicara masalah bid'ah. Apa itu bid'ah? Bid'ah itu segala sesuatu yang dicetuskan, tidak ada di masa Nabi Muhammad SAW dan bertentangan dengan satu Al-Quran, bertentangan dengan As-Sunnah, dan bertentangan dengan ijma' ulama. Itu yang namanya bid'ah. Kalau sesuatu yang dicetuskan itu tidak bertentangan, Nabi tidak pernah melakukannya, tapi itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan Sunnah, tidak bertentangan dengan ijma' ulama, maka itu bukan yang dinamakan bid'ah dhalalah. Salah satu contohnya kajian kitab habis sholat maghrib hari Jumat. Cari di As-Sunnah, ada enggak? Ada enggak? Nabi belajar kitab di Jumat habis maghrib? Tidak ada. Susah kita kalau seperti itu. Tapi orang mengkaji kitab ulama itu bertentangan dengan Al-Quran? Enggak? Bukan bertentangan, malah justru diperintahkan oleh Al-Quran. Menuntut ilmu itu diperintahkan di dalam Al-Quran. Bertentangan
bertentangan dengan as-sunnah. As-sunnah memerintahkan kita mengkaji ilmu, tapi tidak spesifik jamnya harus Jumat, itu tidak ada dalilnya. Walaupun tidak ada dalilnya, tapi mengkajinya itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka ini tidak termasuk bid'ah yang dhalalah. Begitu juga hal-hal lainnya. Ini sudah sering kita bahas. Kemudian beliau sendiri Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad atas alasan itu membagi bid'ah menjadi 3. Jadi tidak semua bid'ah itu dhalalah fitnah, tapi bid'ah itu ada 3. Ini sudah kita pelajari, cuma refresh saja ya. Yang pertama adalah bid'ah hasanah. Kita sudah tahu apa itu bid'ah hasanah. Bid'ah tapi yang baik, seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, membuat menjadikan sholat tarawih itu berjamaah, atau yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman menambah adzan pertama di hari Jumat, kemudian yang dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib menentukan hukum-hukum pemberontak yang di masa Nabi tidak pernah ada hukum-hukum itu. Nah, ini tidak ada di zaman Nabi, tapi ini adalah bid'ah hasanah. Kemudian ada bid'ah madmumah yang kedua. Bid'ah madmumah itu bid'ah yang tercela atas nama kezuhudan. Zuhud, umpamanya dulu Nabi tidak suka bangun rumah tinggi-tinggi, zaman sekarang rumah tinggi. Bid'ah itu, kecuali kalau diperlukan. Kalau diperlukan, memang anaknya banyak, istrinya 4. Istri pertama, tingkat pertama, istri kedua, tingkat kedua, tidak ada masalah. Tapi kalau dulu di zaman Nabi, rumahnya Nabi itu kecil. Lihat kita kalau berangkat ke Masjid Nabawi, ada rumah Nabi Muhammad. Kuburannya Nabi itu rumahnya Nabi, rumahnya Aisyah. Kecil sekali rumah Nabi Muhammad SAW. Kemudian bid'ah madmumah atas nama kezuhudan, makan tambah 2 kali, 2 piring, itu bid'ah. Nabi tidak pernah makan 2 piring. Tidur terlalu banyak, tidur malam, tidur sore, tidur siang, tidur habis sholat subuh tidur, itu bid'ah madmumah. Nabi itu tidurnya sedikit, terlalu banyak ngomong, padahal Nabi itu orang yang sedikit berbicara, itu bid'ah. Tapi bid'ah madmumah, dosa atau tidak? Tidak dosa. Ini tidak termasuk bid'ah yang di neraka, tapi ini bid'ah yang tercela. Karena Nabi tidak pernah melakukan itu, kamu melakukan itu. Berlebih-lebihan dalam pakaian, berlebih-lebihan dalam haflah, pesta pernikahan, ini bid'ah. Berlebih-lebihan dalam pesta sunat saja seperti manten, ini bid'ah juga. Sunat anak itu mengundang orang sampai ribuan, 3 hari 3 malam buat wayang. Padahal itu kalau uangnya dikumpulkan disedekahkan fakir miskin lebih apa? Tapi saya tidak mau kritik, memang itu adatnya, ada adatnya, mungkin punya tujuan orang itu. Tapi Nabi tidak pernah melakukan sesuatu yang berlebih-lebihan sampai seperti itu. Pesta perkawinan 7 hari 7 malam. Aduh, orang akhirnya tidak ada yang kawin nanti. Bayangkan mau biayanya 7 hari 7 malam itu. Mahar yang mahal itu bid'ah madmumah. Mahar itu, kata Rasulullah, perempuan itu yang paling berkah, ciri-cirinya maharnya murah, tidak terlalu mahal. Nah, zaman sekarang orang mentang-mentang punya anak perempuan cantik, ada yang lamar, mau lamar anak saya, mobil 1. Itu berarti dia jual anaknya dengan mobil, anaknya seharga mobil. Padahal mahar itu yang paling sunnah, yang paling murah. Nah, dosa atau tidak kalau maharnya mahal? Tidak dosa, tidak dosa. Tapi tercela di mata kezuhudan, di mata sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi bid'ah itu tidak melulu dhalalah fitnah itu ya. Nah, yang ketiga ini bid'ah dhalalah fitnah. Apa itu? Yang ketiga adalah bid'ah madmumah mutlaqan. Bid'ah yang mutlak, tercela, dosa. Dan dia mengatakan, beliau Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad mengatakan bid'ah madmumah mutlak,
yang tercela, yang dosa ini, yang disebut dhalalah fitnah, itu sebagian besar 99% terjadi pada usul. Apa usul? Keyakinan yang menyimpang. Ya, perhatikan, bukan pada praktek ibadah. Praktek ibadah itu apa? Sholat, tangannya ada yang gini, ada yang gini. Bid'ah, bukan itu bid'ah. Ada yang pakai tahlil, ada yang tidak mau pakai tahlil. Bukan itu bid'ah itu. Ada yang mau pakai kunut, nggak pakai kunut, silakan. Itu ada dalilnya semua, yang bicara ulama. Bukan itu bid'ah. 99% bid'ah itu terjadi pada akidah yang sesat, akidah yang menyimpang, tidak seperti akidahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, saya sudah sampaikan di pertemuan yang lalu, itu yang disebut di dalam hadis wasataftariqu ummati salasa wa sab'ina firqatan. Umatku, kata Rasulullah, akan terpecah belah menjadi 73 golongan, firqatun fil jannah. Yang masuk surga itu satu firqah, yang 72 mampir dulu di neraka, tapi masuk surga, ujung-ujungnya masuk surga. Mampir dulu di neraka. Kata Habib Ali ibn Abu Bakar As-Sakran di dalam kitabnya Ma'arijul Hidayah, dia menjelaskan 72 golongan yang menyimpang secara akidah. Secara akidah dijelaskan secara rinci, dan itu semua berkaitan dengan akidah yang salah, akidah yang salah. Nah, nanti di sini akan dipelajari apa akidah yang lurus itu seperti apa. Nah, tanpa menyalahkan keyakinan orang lain, ya, nggak usah pakai salah-salahan. Kalau salah-salahan perang nanti malahan. Padahal persatuan itu juga dianjurkan. Tapi kalau saya mau memiliki keyakinan yang benar itu, keyakinan ini boleh atau tidak? Ya bolehlah. Kalau orang mau meyakini tidak semua keyakinan itu benar, ini orang pelin-pelan namanya. Bukan orang yang punya keyakinan. Yang namanya orang punya keyakinan itu, keyakinan yang benar itu hanya satu. Loh, Ustaz, bukankah keyakinan kita Islam itu sudah benar? Betul. Kalau kita memiliki keyakinan Islam itu paling benar dan pasti masuk surga. Tapi dalam memahami Islam itu kita juga harus betul. Kita meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Memahami sifat-sifat Allah harus benar atau tidak? Harus benar. Kalau kita memahami sifat-sifatnya Allah salah, kita ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, banyak umat manusia yang salah dalam memahami sifat-sifat, masuk di dalam keyakinannya. Makanya orang itu, setiap orang dari kita wajib belajar akidah yang benar, memahami Allah yang benar. Malaikat itu seperti apa, kitab-kitab Allah itu seperti apa, nabi-nabi Allah itu seperti apa, kiamat itu seperti apa, takdir Allah dan qadar Allah itu seperti apa, khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Nah, kemudian beliau mengatakan di halaman 65 paragraf yang kedua itu, waqad qasada. Nah, jadi beliau mengatakan titik beratnya itu, orang itu kalau mau sempurna, ya dia harus mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW supaya terbebas dari hal-hal yang menyimpang. Qala al-mu'allif wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Wa qad qasada Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami telah bermaksud ila ziyarah rajulin, bermaksud mengunjungi seseorang. Abu Yazid Al-Bustami itu seorang wali, punya kedudukan tinggi di sisi Allah, ulama besar. Tapi di zaman dulu itu kerjaannya orang itu mendatangi orang-orang yang soleh. Kita ini kalau punya kesempatan datangi orang-orang yang soleh, karena mendatangi orang yang soleh itu akan mendatangkan manfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat kita. Kalau kita dengar ada orang soleh, datang silaturahmi, minta manfaat darinya. Nah, dulu kerjanya ulama Imam Syafi'i mendatangi
Imam Bukhari. Ya, kerjanya kalau kita baca di sejarahnya dari kota satu ke kota lain, dari negeri satu ke negeri lain. Padahal zaman dulu itu susah mau melakukan perjalanan jauh gitu ya. Nah, termasuk ini Abu Yazid Al-Bustami. Disebutkan dia bermaksud mengunjungi seseorang yusofu bil wilayah, yang dikenal orang itu, kabarnya orang ini adalah orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah. Yusuf bil wilayah, kabarnya ini orang wali. Nah, ini kita penting ini. Kan kadang-kadang kita dengar, itu di situ ada wali. Nah, ini dari zaman dulu sudah ada kabar seperti itu. Abu Yazid Al-Bustami ini dengar ada seseorang si fulan tinggal di desa fulan, orang itu wali. Berangkat dia, bergegas karena mau mengunjungi seorang wali, cari berkah. Cari berkah. Faqa'ada lahu fil masjid. Sampai di tempat yang dia tuju, di desanya wali itu ada masjid. Maka Abu Yazid Al-Bustami itu menunggu si wali itu di dalam masjid. Untuk dia tunggu. Falamma kharaja hadratuhu nukhamatan farama biha fi ha'idil masjid. Tatkala Abu Yazid itu menunggu, tiba-tiba datang orang yang viral, disebut dikenal sebagai wali yang dia tunggu itu, keluar dia menuju ke masjid. Tiba-tiba mau masuk masjid itu buang ludah, ya, meludah riak, ya, membuang riak, meludah, terkena dinding masjid yang bagian luar. Dia meludah, kena dinding masjid yang luar, ya, bukan yang dalam ini ya. Meludah, kena dinding masjid yang luar. Waktu lihat orang yang dikenal wali itu meludah, kena dinding masjid, berdiri Abu Yazid Al-Bustami. Faraja'a Abu Yazid walam yajtami' bihi. Lihat, dia meludah kena dindingnya masjid, berdiri, gak jadi ditemui orang itu, ditinggal. Padahal ini dikenal wali ini orangnya. Kemudian alasannya apa? Waqal, dia berkata, kaifa yu'man ala asrar, kaifa yu'manu ala asrarillahi man lam yuhsin al-muhafadzah ala adab syariah. Bagaimana rahasia Allah itu dititipkan kepadanya? Apa mungkin rahasia Allah dititipkan kepada orang itu jika dia tidak bisa menjaga adab, etika, syariat, sunnah Nabi Muhammad SAW? Kata dia, ini bukan wali. Dan mungkin wali tidak menjaga etika, adab Nabi Muhammad SAW. Wali kok meludahi dinding masjid, ini tidak mungkin, ini bukan wali. Berdiri, ini yang ngomong wali juga ya, Abu Yazid Al-Bustami ini ya, berdiri ditinggal. Nah, ini pelajaran buat kita. Jadi kalau yang namanya wali itu bukannya kasar-kasaran gitu ya. Namanya wali itu kita sudah bahas, bukan yang terbang, bukan yang jalan di atas air. Yang namanya wali nomor satu, kalau kita mau buktikan itu wali atau tidak, lihat etikanya. Seperti Nabi Muhammad kan, kalau etikanya jauh dari etika Nabi, tidak. Kalaupun dia wali, kamu nggak akan dapat manfaat dari dia, karena dia tidak bisa menjaga adab Nabi Muhammad SAW. Ini penting sekali, karena di zaman ini kabur ketentuan ini, orang ini tidak punya pegangan mana yang wali, mana yang bukan, sehingga dukun juga disebut wali. Nah, dukun itu disebut wali, bisa membantu orang wali, bisa tahu orang, yang orang ini tahu, wali itu tidak sembarangan gitu ya. Orang yang wali itu nomor satu, kita bisa membuktikan sunnah Nabi itu diterapkan di dalam kehidupan. Siapa yang tidak menjaga sunnah Nabi, dia tidak mungkin dititipi oleh Allah makrifatnya. Karena untuk mengenali Allah harus pintunya melalui siapa? Nabi Muhammad SAW.
siapa yang tidak mengikuti Muhammad SAW, bagaimana dia bisa mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, dia mengatakan, kaifa yu'man ala asrarillah man lam yuhsinil muhafazata ala adab syari'ati. Wa qala Al-Junaid rahimahullah, Imam Al-Junaid Al-Baghdadi makamkan di Mesir sana, seorang wali besar juga, ulama besar. Dia berkata, kullu turuqi masdudatun, semua jalan itu sudah buntu, semua jalan itu buntu, tertutup, illa ala man iktafa atadil rasuli sallallahu alaihi wasallam. Semua jalan menuju Allah itu telah ditutup, masdudah. Kamu mau mendekat kepada Allah, mengikuti syariatnya Isa, sudah ditutup itu, sudah ganti jalannya. Kamu mau mendekat kepada Allah, mengikuti syariatnya Musa, itu sudah ditutup, itu sudah ketinggalan zaman. Kamu mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui syariatnya Daud, Ibrahim, sudah ditutup semua, kecuali yang masih dibuka dan dibuka terus sampai hari kiamat adalah jejak jalan hidup Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kalau kita mau mencapai jalan menuju Allah, tidak ada pintunya, tidak ada jalannya yang lain selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita bisa tahu, kamu ingin jadi wali, ya. Gimana ya caranya jadi wali? Caranya jadi wali, kamu lihat hidupnya Nabi Muhammad, kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari, nanti kamu bisa jadi wali. Jadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wa qala Sahl ibn Abdullah rahimahullah, la mu'inun illallah. Sahl ibn Abdullah, semoga Allah merahmatinya, dia berkata, tidak ada penolong kecuali Allah. Wala dalilun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada petunjuk kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala zadun illa at-taqwa, dan tidak ada bekal kecuali takwa. Tidak ada penolong kecuali Allah. Tidak ada penunjuk jalan untuk mencapai sang penolong itu kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada bekal dalam menuju Allah kecuali takwa. Wala amalun, dan kalau kamu mau bertakwa berarti kamu harus beramal. Kalau mau bertakwa kan harus beramal. Kata beliau, wala amalun illa sabru 'alaiha. Tidak ada amal kecuali bersabar. Kalau kamu tidak bisa sabar, ya kamu tidak bisa beramal. Ini intinya adalah petunjuk itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'lam, ketahuilah, annahu la yastaqillu bi jami'i umurihi allati taqa'u lahu fi dhahirihi wa batinihi 'ala al-kitab wa sunnah kullu ahadin. Fa inna dzalika makhsusun bil ulama ar-rasikhin. Ketahuilah sesungguhnya la yastaqillu bi'ardi jami'i umurihi allati taqa'u lahu fi dhahirihi wa batinihi 'ala kitab sunnah. Maksudnya tidak semua orang bisa menyodorkan seluruh hidupnya, amal perbuatannya, semuanya secara lahir dan batin, semuanya dalam melalui kitab dan as-sunnah. Tidak semua orang bisa seperti ini, gitu ya. Tidak semua orang bisa sempurna ucapan perbuatannya seumur hidupnya di atas Alkitab dan as-sunnah. Tidak semua orang bisa seperti ini. Supaya kamu tidak stres, gitu ya. Kan tadi diperintahkan kita ini kalau mau jadi wali harus Alkitab dan as-sunnah. Kemudian beliau mengatakan, tapi tidak semua orang bisa seperti itu. Ya kita harus berusaha, tapi jangan
eh, jangan jahat terhadap diri kita, ya. Kita harus tahu diri. Berusaha untuk menempatkan seluruh Al-Quran dan As-Sunnah di dalam hidup kita, tapi memang tidak semua orang. Maksudnya, kalau kamu belum berhasil seutuhnya, jangan kemudian kamu itu merasa kecil hati. Karena memang tidak semua orang mampu seperti ini. Fa'inna dzalika, sebab hal seperti itu makhsusun bil ulama ar-rasikhin. Orang yang bisa betul-betul 100% di atas Al-Quran dan As-Sunnah itu khusus untuk ulama-ulama ar-rasikhin yang memiliki keteguhan di dalam ilmu dan kedudukannya. Khusus, tidak semua orang. Yang sampai kita lihat, kita kalau lihat ulama tersebut, kita pasti ingat Rasulullah SAW karena dia betul-betul bercermin kepada Rasulullah SAW. Tapi ulama yang seperti itu memang tidak banyak. Nah, ini memang khusus untuk ulama-ulama yang punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Fa in ajazta an syai'in min dzalika. Nah, saya jelaskan sekali lagi ya. Tidak semua orang bisa mengembalikan ucapan dan perbuatannya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maksudnya begini, ini supaya tidak salah paham, ini saya ulangi sekali lagi. Saya diperintahkan mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi tidak semua orang bisa mencari jawaban dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak semua orang. Saya tadi katakan di awal, orang kalau tidak mau tersesat harus mengikuti Al-Quran. Dan saya tidak akan memahami Al-Quran kecuali melalui As-Sunnah. Tapi kata beliau, tidak semua orang memiliki kemampuan untuk merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang bisa merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu ulama yang mendalam ilmunya. Kalau setiap orang mau mencoba mengintisarikan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, takut kalau nanti dia salah dalam menyimpulkan tadi. Salah dalam menyimpulkan. Itu sebabnya beliau mengatakan, kalau kamu tidak termasuk ulama yang ilmunya mendalam, ya kamu jangan berijtihad. Kamu jangan berijtihad, kata dia. Karena yang bisa berijtihad itu ulama yang ilmunya mendalam. Fa in ajazta an syai'in min dzalika, boleh jadi ada yang kamu lihat Al-Quran itu jelas, gitu ya. Jelas di Al-Quran semua orang bisa memahami. Tapi ada hal-hal yang harus melalui perumusan. Kalau kamu tidak mampu merumuskan sebagian dari masalah hidupmu melalui As-Sunnah dan melalui Al-Quran, fa'alaika birruju' ila man amaraka Allah birruju' ilaihi. Maka hendaklah kamu tidak kembali langsung menuju Sunnah dan Al-Quran, tapi kamu mengembalikan problem hidupmu kepada mereka yang Allah memerintahkan kamu kalau punya masalah untuk kembali kepada mereka. Siapa itu? Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahli zikir jika kamu tidak paham, kamu tidak memahami. Maksudnya Al-Quran ada, As-Sunnah ada, kamu baca tidak nemu jawabannya, atau kamu tidak bisa merumuskan, datang kepada ahli zikir. Siapa ahli zikir? Ahli zikir itu yang baca zikir, bukan. Yang dimaksud ahli zikir di sini, wa ahlu zikri. Siapa yang dimaksud ahli zikri di dalam ayat ini? Hum al-ulama. Mereka itu adalah ulama. Ulama billah wa bidinihi. Ulama. Bagaimana ciri-cirinya ulama? Mereka itu ulama Allah dan ulama dalam agama Allah. Al-amiluna bi'ilmihim, yang mengamalkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari, ibtigha'a wajhillahi ta'ala, mengharapkan ridho
tijaratan wala bai' an dzikrillah, yang perdagangan dan jual beli itu tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ad-da'una ilallah, yang menyeru manusia kepada Allah, ala basiratin, di atas basirah, ilmu yang bijaksana. Al-mukashifuna bi asrarillah, mereka adalah orang-orang yang diberi oleh Allah kekuatan untuk menyingkap rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan ahlillah atau ahli dzikir. Fas'alu ahli dzikir, ini yang dimaksud dengan ahli dzikir. Tidak semua ulama disebut ahli dzikir, karena zaman sekarang ini terlalu mudah orang menyematkan sebutan kepada orang lain. Pinter ngomong sedikit ulama. Nah, ulama itu tidak sembarangan ya. Nah, ulama itu syarat-syaratnya lihat ini. 1, dia berilmu. 2, mengamalkan ilmunya. 3, mengamalkan ilmunya karena Allah. 4, zuhud, berpaling dari dunia. 5, kalaupun dia punya perdagangan, punya ruko, punya toko, perdagangan dan rukonya itu tidak memalingkan dia dari mengingat Allah. 6, menyeru orang, mengajak orang kepada Allah, bukan mengajak orang berkelahi, bukan mengajak orang jauh dari Allah. 7, mengajak Allahnya itu dengan basirah, dengan ilmu yang mumpuni, bijaksana. 8, mereka itu orang-orang yang disingkapkan rahasia Allah ke dalam diri mereka. Ini yang disebut ulama. Nah, bayangkan ya. Nah, ada orang zaman sekarang baru hatam Safinatun Najah sudah disebut ulama. Baru pinter nahwu saja sudah langsung, wah ini alim besar, alama. Ya Allah, alama itu seperti apa? Hah? Baru menghantarkan 2 kitab, ini mujadid ini di zaman ini. Nah, kalau ada mujadid itu seperti apa? Ini ulama itu seperti ini ya. Semuanya sekarang ini mengalami kemerosotan. Yang disebut ulama nggak pantas disebut ulama, yang disebut ustadz nggak pantas disebut ustadz. Ustadz zaman sekarang jauh dari ustadz zaman dulu. Yang disebut murid juga nggak pantas disebut murid. Murid zaman sekarang dengan murid zaman itu jauhnya luar biasa. Habib Abdullah bin Umar Asy'adili bilang, siapa yang meninggalkan tahajud jangan sebut dirinya murid. Zaman sekarang yang tahajud berapa ya? Nonton bola itu muridnya ya. Nah, mudah-mudahan Allah mengembalikan apa yang hilang dari kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, lihat ini, dari sini kita bisa mengetahui berarti ada 3 mata rantai yang tidak bisa diputus supaya kita itu tidak sesat. 1, kalau kita mau tidak sesat, kita harus berpijak kepada Al-Quran. Ini pertama. 2, untuk memahami Al-Quran harus melalui As-Sunnah. 3, untuk memahami As-Sunnah harus melalui ahlul dzikri, ulama. Nah, jadi jangan dipotong ya. Kalau kamu langsung beli Al-Quran, terjemahannya dibaca, dah saya pintar saya. Oh, sesat kan? Haji nanti di bulannya, bukan bulan haji lagi kamu, haji di bulan yang lain ya. Menunaikan ibadah haji nanti di Rabiul Awal. Loh, kamu saya sudah baca Al-Quran, paham. Puasa dan Ramadan nanti kamu, puasa Ramadannya kamu pindah jadi di bulan Rabiul Tsani. Karena kamu simpulkan sendiri semuanya. Memahami Al-Quran juga, saya Al-Quran sunnah, ulama nggak mau kan? Oh, bisa sesat juga kan? Sunnahnya Nabi itu kamu nanti bisa tempatkan salah. Dan siapa yang bisa menempatkan dengan baik? Sunnahnya Nabi juga kamu harus menimbalnya dari ulama yang punya pemahaman yang benar. Kalau ini 3 ini dijalankan oleh setiap orang Islam, maka tidak akan ada kekacauan di muka bumi ini. Tapi karena umat Islam ini jalan sendiri-sendiri, potong jalan, kebanyakan makan Indomie gitu ya. Apa namanya? Kemasan-kemasan itu
dipotong jalannya, ulama nggak penting, langsung sunnah sama hadis, bubar semuanya ini. Sebagian lagi dipotong kebangetan, ulama nggak penting, sunnah nggak penting, langsung Al-Quran, sesat semuanya. Terus punya umat lagi berfatwa, ya sudah bubar semuanya. Semuanya bubar. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Wa qad azza ala basitil ardi wujud wahid min haula. Tapi memang ulama seperti yang tersebut di atas ini sudah sangat jarang sekali keberadaannya di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Ulama yang wali ini ya, yang disebut ulama seperti di atas ini wali. Beliau memang mengakui bahwa zaman ini padahal beliau tulis kira-kira 400 tahun yang lalu ya. 400 tahun yang lalu, dan dia ini tinggalnya bukan di kota seperti kita, tinggalnya di tempat terpencil di desa Tarim, isinya batu sama pasir. Tidak ada mall, tidak ada HP, belum ada media sosial. 400 tahun yang lalu ini tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada, isinya pasir sama batu. Kota Tarim. Dia mengatakan zaman sekarang ini memang sudah sangat jarang ulama seperti yang tersebut di atas. Nah, apalagi kalau beliau hidup di zaman kita ini. Kata beliau, hatta dari jarangnya kita menemukan ulama yang seperti sifatnya seperti di atas, hatta laqad za'ama jama'ah minal akabir annahum mafqudun. Sampai-sampai sekelompok orang yang besar mengatakan sudah tidak ada lagi wali itu, sudah ada lagi. Kata dia, dari jarangnya sampai mereka mengatakan sudah tidak ada. Dari jarangnya. Nah, orang zaman sekarang sedikit-sedikit wali, sedikit-sedikit ketemu Nabi Muhammad saja. Ketemu dari mana? Kamu mesti ngerasani orang kok ketemu Nabi Muhammad gitu ya. Nah, habis waktu ini. Ya, nanti kita lanjutkan di pertemuan yang lalu. Nah, wali itu masih ada enggak? Ada, nanti dijelaskan di sini ya. Tapi memang sudah sangat jarang. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana asrafna ala laqad asrafna fatub alaina tauba tarsil li kulli hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sa'ilil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi isma' fadlan wa judan manna la bi ihtisabin minna bil mustafa